Pernah kebayang nggak ada sebuah material yang punya, ya bisa dibilang kekuatan super? Sesuatu yang kedengerannya kayak fiksi ilmiah banget. Tapi ini nyata, beneran ada dan potensinya bisa mengubah dunia teknologi kita selamanya. Nah hari ini kita bakal kupas tuntas fenomena ajaib itu, superkonduktivitas. Kita mulai dari sini. Mungkin kamu pernah lihat gambar atau video kereta yang melayang di atas relnya, terus melesat dengan kecepatan super tinggi. Itu bukan trik sulap loh, tapi sains murni. Jawabannya, ya ada di konsep yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Keajaiban resistansi nol. Yuk, kita selami konsep dasarnya dan bongkar ilmu di balik gimana material ini bisa melakukan hal-hal yang kelihatannya mustahil. Kita mulai dari inti kekuatannya. Nggak ada hambatan sama sekali. Cerita ini dimulai lebih dari 100 tahun yang lalu. Tepatnya tahun 1911. Ada seorang fisikawan Belanda, Haeckel Kamerlingh Onnes. Waktu itu dia lagi bereksperimen dengan raksa pada suhu yang dingin banget, hampir mendekati nol absolut. Nah, disitulah dia menemukan sesuatu yang luar biasa. Sebuah fenomena yang mengubah dunia fisika selamanya. Jadi, superkonduktivitas itu apa sih sebenarnya? Gini deh, bayangin aja. Di kabel biasa, elektron yang mengalir itu ibarat orang lari di tengah keramaian. Pasti senggol sana-sini, nabrak-nabrak, dan akhirnya kehilangan energi. Tapi, di dalam superkonduktor, ini tuh kayak main perosotan air yang licinnya sempurna, tanpa gesekan sama sekali. Elektronnya bisa meluncur mulus, tanpa kehilangan energi sedikit pun. Inilah yang dimaksud resistansi nol. Nah, ini dia kekuatan super yang kedua, dan yang paling keren menurut saya. Superkonduktor itu nggak cuma punya resistansi nol, mereka juga secara aktif menolak medan magnet. Fenomena ini namanya efek Meissner, dan inilah alasan kenapa superkonduktor bisa melayang di atas magnet. Medan magnetnya itu benar-benar ditendang keluar, menciptakan gaya tolak yang cukup kuat buat melawan gravitasi. Dan inilah kunci dari kereta yang bisa melayang tadi. Kita lanjut ke bagian 2. Sekarang kita udah tahu apa itu superkonduktivitas, mari kita kenalan sama berbagai varian dari material super ini. Soalnya ternyata nggak semuanya diciptakan sama rata. Oke, jadi superkonduktor itu ada jenis-jenisnya. Ada tipe I, ini yang paling dasar. Tapi kelemahannya, mereka gampang kalah sama medan magnet yang kuat. Nah, yang benar-benar jadi game changer, itu adalah tipe 2 dan HTS. Material kayak niobium atau YBCO, ini jauh lebih tangguh. Mereka bisa menahan medan magnet raksasa, makanya mereka jadi pahlawan untuk aplikasi kelas berat, contohnya mesin MRI atau akselerator partikel. Angka ini lebih dari 77 Kelvin. Mungkin kedengarannya nggak seberapa ya, tapi di dunia fisika ini adalah sebuah revolusi. Kelvin itu skala suhu yang dipakai para ilmuwan, dan 77K atau kira-kira minus 196 derajat Celcius adalah suhu kritis ajaib untuk material yang kita sebut superkonduktor suhu tinggi atau HTS. Jadi, poin krusialnya begini. Dulu, sebelum ada HTS, kita harus pakai helium cair yang super mahal dan langka buat mendinginkan superkonduktor. Tapi 77 Kelvin itu ada di atas titik didihnya nitrogen cair yang jauh lebih murah dan melimpah. Coba bayangin, ini kayak pindah dari bahan bakar roket ke bensin biasa. Terobosan ini bikin teknologi superkonduktor tiba-tiba jadi jauh lebih terjangkau dan praktis. Oke, bagian 3. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana aplikasinya di dunia nyata? Ini bukan lagi teori loh, ini adalah teknologi yang sudah dan akan mengubah hidup kita. Dan ini benar-benar nunjukin dampaknya. Kereta maglev yang melayang itu karena efek Meissner. Pernah di-scan pakai MRI? Nah, kita harus berterima kasih sama superkonduktor tipe 2 yang menciptakan medan magnet super stabil itu. Bahkan masa depan komputasi, yaitu komputer kuantum, itu bergantung pada superkonduktor. Dan coba bayangin, jaringan listrik tanpa ada energi yang hilang sama sekali, atau trafo yang saking efisiennya sampai hampir nggak panas, itulah janji dari dunia superkonduktor. Kita masuk ke bagian 4, tantangan besar. Setelah lihat semua aplikasi yang keren banget tadi, pertanyaannya jadi jelas. Kenapa superkonduktor belum kita lihat di mana-mana? Yuk kita bahas, apa aja sih rintangan utamanya? Nah, ini pertanyaan yang penting banget. Punya potensi merevolusi energi, transportasi, sampai kedokteran. Tapi, apa yang nahan teknologi ini? Jawabannya ada di beberapa tantangan praktis yang ternyata sangat sulit diatasi. Jadi, ini dia 3 tantangan utamanya. Pertama, pendinginan.
Ya, nitrogen cair emang lebih murah dari helium, tapi tetap aja menjaga sesuatu di suhu minus 196 derajat Celcius itu nggak gampang dan butuh banyak energi. Kedua, banyak material HTS ini basisnya keramik, artinya mereka rapuh, getas, dan susah banget dibentuk jadi kabel panjang yang fleksibel. Dan terakhir, dua masalah tadi berujung ke tantangan ketiga, biaya. Bikin material canggih ini prosesnya masih rumit dan mahal banget. Tapi penting buat kita tahu kalau ini bukan berarti jalan buntu ya. Justru sebaliknya, setiap tantangan ini adalah area penelitian yang lagi digarap serius oleh ribuan ilmuwan dan insinyur di seluruh dunia. Mereka terus bekerja keras mencari material baru, teknik pendinginan yang lebih efisien, dan proses produksi yang lebih murah. Ini adalah salah satu medan pertempuran paling menarik di dunia ilmu material saat ini. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Coba bayangin sejenak, gimana kalau kita berhasil menciptakan superkonduktor yang berfungsi di suhu ruang? Nggak perlu pendingin sama sekali. Bisa jadi ada baterai yang tahan selamanya, jaringan listrik yang sempurna, atau komputer yang kekuatannya nggak terbayangkan. Dunia kita bakal jadi seperti apa ya? Nah, impian itulah yang mendorong seluruh bidang ini untuk terus maju. Terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini.